Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Aminah adalah seorang anak yatim yang hidup dalam asuhan pamannya, Wuhaib ibn Abdi Manaf ibn Zuhroh. Sang paman adalah kepala marga Bani Zuhroh, sebuah anak kabilah dari kabilah terhormat, Quraisy. Bangsa Arab sangat menghormati kabilah ini, menaruh respek dan mengangkatnya sebagai pembesar kota Mekah yang memiliki suara dan solusi bijak. Letak rumah-rumah marga Bani Zuhroh sangatlah dekat dengan Ka'bah, yang disucikan oleh bangsa Arab dan didatangi saat musim haji. Mereka bertetangga dengan Bani Hashim, kerabat, simpatisan, dan pembela mereka. Bersama-sama keluar menyerang musuh, bangkit memberikan pertolongan saat dibutuhkan, dan bergabung dengan Bani Hashim saat kabilah Quraisy pecah atau terjadi pertikaian di dalamnya. Tata letak rumah ini mengisyaratkan luhurnya kedudukan Bani Zuhroh dan Bani Hashim dalam kabilah Quraisy di kota Mekah. Semenjak kota Mekah ditempati, penataan rumah dibangun sesuai dengan kedudukan kaum, derajat kebesaran, dan kepemimpinannya. Yang paling dekat dengan Ka'bah adalah yang paling tinggi kedudukannya, dan begitu seterusnya hingga berakhir di pinggiran dengan rumah-rumah para hamba sahaya, orang-orang asing dan yang dikucilkan. Sebagaimana juga orang-orang miskin yang juga bertempat tinggal di pinggiran kota Mekah. Dengan begitu, orang yang mendatangi kota Mekah akan tahu secara langsung kedudukan dan kebesaran mereka saat melihat begitu dekatnya rumah-rumah mereka dengan Ka'bah, di samping bentuk rumah-rumah mereka yang mewah, besar, dan luas, yang mengisyaratkan kedudukan pemiliknya. Sang paman, Wuhaib sangat sayang dan cinta kepada Aminah. Dia melihat dalam diri Aminah bayang-bayang Wahbe bin Abdi Manaf, ayah Aminah dan juga saudaranya. Ayah Aminah sangatlah tampan, dia juga seorang pembesar, pemberani, dan dermawan. Kota Mekah dan bangsa Arab merasakan jasa-jasanya yang agung. Dia juga dikenal terjaga dari segala bentuk dosa dan kesalahan yang biasa dilakukan orang-orang kaya kota Mekah dan para pembesarnya, yang dapat menurunkan kedudukan dan menjadikan mereka nista di hadapan manusia. Tiap kali Wuhaib melihat Aminah, dia teringat kepada saudaranya. Seakan-akan perangai saudaranya itu hidup dalam diri Aminah. Dia pun memilih dan memanjakannya dengan kasih sayang dan kebaikan. Dia mengecup kedua pipi Aminah sebelum dia meninggalkan rumah di pagi hari, menanyakan keadaannya saat pulang, dan membawakannya oleh-oleh yang berharga bila dia datang dari bepergian. Sang paman sering mengajaknya bermain dan bercanda ria, kalaupun dia tidak mengistimewakannya di mata putra-putrinya. Namun dia memberikan perhatian dan perlakuan yang sama antara Aminah dan putra-putrinya. Perhatian sang paman kepada Aminah justru membuat putra-putrinya semakin sayang dan simpati kepada Aminah. Mereka mempersembahkan kepadanya tenaga dan pikiran mereka, dan berlomba-lomba menyenangkan hatinya. Sebagaimana juga istri sang paman, perhatian dan penjagaannya kepada Aminah tidaklah kalah dari suaminya. Dia melakukan semua itu bukan untuk menyenangkan hati suaminya, melainkan karena perasaan sayang kepada Aminah, yang melebihi rasa sayangnya kepada putra-putrinya. Baginya, gaya Aminah lebih menyenangkan hati. Bicaranya terasa lebih menyejukkan. Gerak-geriknya indah dipandang mata, dan senyumannya yang jernih begitu memikat hati. Di lingkungan keluarga tersebut, Aminah tumbuh dengan tenang dan nyaman, tidak merasakan apa yang dirasakan anak-anak yatim yang terhalang dari belas kasih seorang bapak dan kerinduan seorang ibu. Dia juga tidak pernah merasa bahwa anak-anak yang tumbuh besar di pangkuan ayah ibunya mendapatkan belas kasih dan kerinduan melebihi apa yang diberikan oleh sang paman, istri, dan putra-putrinya. Aminah merasa sangat bahagia di lingkungan keluarga terhormat tersebut, menyayangi setiap orang di dalamnya, dan mereka pun menyayanginya. Mengasihi mereka sebagaimana mereka mengasihinya, merasa nyaman bersama mereka sebagaimana mereka nyaman dengannya, mendoakan untuk mereka kebaikan untuknya.